proses pembelajaran di kelas. Yang diajarkan materi apa? Untuk hari ini Ana akan mengajarkan materi statistika ya. Submaterinya modus. Ya. Kayak apa aja ya modus? Kemudian dari submateri itu akan dijabarkan lagi menjadi dua, yaitu modus pada data tunggal dan menentukan modus pada data berkelompok. Fokus pembelajaran hari ini metodenya seperti apa? Metodenya cooperative learning. Kenapa memilih cooperative learning? Karena lebih efektif dan efisien terhadap waktunya. Jadi nanti berarti ada pembagian kelompok ya? Ya, ada pembagian kelompok. Pembagian kelompok itu waktu yang tepat pada sebelum belajar atau pada saat belajar? Sebaiknya dilakukan saat proses pembelajaran ya, biar saja nanti dibagi kelompok nanti secara heterogen sehingga santri yang lainnya itu bisa belajar dari santri yang lebih paham. Oke, ada RPP nya, Ada. Coba lihat. Di kelas 12 berarti ya? Di kelas 12 jam 1, jam kedua sampai jam ketiga. Oke. Sudah siap, Sandy? Insya Allah. Kita ke kelas? Ya. Ayo, kita ke kelas. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang modus. Dari panjang kelas apa C tadi gimana? Dari tadi pas kuliah kurang 54. Sekarang kita lihat cara mencari panjang interval kelas yang ini ya. Interval kelas itu bisa kita cari yang pertama dari data ini kan 50 sampai 54 itu kita jabarkan. 50 sampai 54 itu bisa kita jabarkan 50, 51, 52, 53, 50. Nah, maka kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4 atau cara yang lain itu bisa kita gunakan dari tepi atas kelas kedua dikurang dengan tepi atas kelas pertama, yaitu tepi atas kelas kedua yaitu 59 dikurang dengan tepi atas kelas pertama yaitu 59 dikurang 54 ini sama dengan ini cara kedua. Silakan digunakan kalau cara yang pertama. Akan memberikan pelatihan atau tugas. Untuk tugas ini saya akan membuat kelompok. Jadi silakan setelah ini kelompok. Nomor 1 dia cuma menentukan interval kelas mana yang merupakan kelas modusnya. Jadi ya untuk menentukan kelas modus tinggal kita lihat dari frekuensi mana yang paling banyak atau yang paling besar, kemudian ya kita lihat di kelas mana, maka itulah yang merupakan kelas modusnya. Seperti ini kan 263. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, mari kita simpulkan dulu hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Yang pertama modus. Yang modus itu artinya tadi apa? Nilai yang paling sering muncul. Baik, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa kafaratul majlis. Tadi bagaimana proses pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Pak Hendri setelah melakukan proses pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, kalau dari Yana senang dalam mengajar pada hari ini. Senang ya? Ya. Ya. Terus apa lagi? Merasa ada perbedaan dari pembelajaran sebelumnya dengan menggunakan metode kooperatif learning. Oh, berarti ada sesuatu yang baru ya Ya, ada sesuatu yang baru. di proses pembelajaran. Baik. Dari metode cooperative learning tadi, kira-kira apa kendala yang dihadapi Pak Hendri di kelas? Yang pertama dari itu anak perhatikan ada siswa itu yang kurang aktif. Kurang aktif? Beberapa siswa itu kurang Oh, aktif. gitu ya. Kemudian ada juga karena kelompoknya tadi dibagi heterogen. Nah, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, sehingga yang kurang pintar ini dia selalu mengandalkan kawannya yang pintar. Oh, begitu. Jadi untuk mengatasi hal itu pada proses pembelajaran berikutnya bagaimana caranya saya? Yang pertama kalau anak depannya itu akan membiasakan pembelajaran ini cooperative learning ini. Akan membiasakan ya? Ya, agar mereka terbiasa. Yang pertama. Oke. Yang kedua, Yang kedua? mungkin bisa dibagi di rombak ulang lagi pembagian kelompoknya. Kalau yang tadi heterogen mungkin kedepannya dicoba homogen agar yang ini semuanya berusaha. Oke, baik. Ya. Kemudian gimana kalau misalkan itu kan anak kedepannya pembagian kelompoknya homogen itu gimana? Ya, sesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas. Kadang kita perlu satu kelompok yang heterogen, kadang kita juga bisa menerapkan kelompok yang homogen. Artinya yang homogen ini yang mungkin yang pintar sesama yang pintar, yang menengah sesama yang menengah, yang di bawah sesama yang di bawah, agar yang di bawah ini menjadi terpacu untuk bisa aktif juga seperti kelompok yang menengah dan kelompok yang atas. Dicoba saja nanti kalau sudah mencoba nanti bisa kita lihat mana yang lebih efektif. Begitu ya, Sendri ya. Ya. Alhamdulillah ya hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian pesan kami di saat pelajaran tadi sudah kelihatan bagaimana Ustaz Hendri menyampaikan tentang pembelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan kita ya sehari-hari. Maka ini terus saja dilakukan agar nanti betul-betul pembelajaran kita ini bermakna dan juga dari pembelajaran itu bisa merubah karakter dari santri-santri kita. Selamat Sandi, terima kasih dan nanti kita bertemu lagi pada proses pembelajaran